warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama dengan Pak Yusuf. Nah, bagaimana kabar kalian di hari ini? Apakah ada yang tidak enak badan? Apakah ada yang sedang sakit? Semoga yang sedang sakit lekas disembuhkan, dan yang sehat semoga semakin bertambah sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, kali ini Pak Yusuf akan menyampaikan pembelajaran mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, apakah di sekitar rumah kalian terdapat tumbuh-tumbuhan? Dapatkah kalian menyebutkannya tumbuhan apa saja? Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk lebih mengenal lingkungan sekitar kita, terutama tumbuhan, lebih tepatnya bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Seperti halnya manusia, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuh. Kalau manusia kan memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki kepala, telinga, mata, dan lain-lain. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuhnya, namun berbeda dengan bagian tubuh pada manusia. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yakni di akhir pembelajaran diharapkan kalian dapat menguraikan bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, menciptakan karya sederhana, yakni puzzle bagian-bagian tumbuhan dari hasil identifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Nah, tumbuhan bernama lain flora. Jadi nama lain dari tumbuhan disebut flora. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang menakjubkan, yang hadir dalam berbagai ukuran. Ada yang kecil, ada yang sedang, bahkan ada yang besar sekali, yang tingginya itu melebihi tinggi rumah kalian. Gitu. Contohnya seperti pohon beringin yang ada di lapangan, itu tinggi dan besar sekali ya teman-teman ya. Nah, mereka akan tumbuh dari tanah dan menggunakan energi matahari untuk menghasilkan makanan. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki fungsi yang penting. Nah, sama halnya dengan manusia yang memiliki bagian-bagian tubuh. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuhnya, yang tiap bagiannya juga memiliki fungsi yang penting. Lalu, apa saja bagian yang ada pada tumbuhan? Apakah kalian dapat menyebutkan apa saja sih bagian-bagian dari tubuh tumbuhan yang ada di gambar berikut ini? Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas lebih lanjut yuk. Yang pertama adalah akar. Akar biasanya berada di bawah tanah. Akar ini menopang tumbuhan di dalam tanah. Akar juga menyerap air dan juga mineral yang ada di dalam tanah. Nah, setiap tumbuhan itu pasti memiliki akar ya, teman-teman ya. Ya, anak-anak ya, memiliki akar setiap tumbuhan itu. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di samping ini. Ini adalah contoh dari gambar akar. Yang kedua, ada batang. Batang merupakan penyangga dari daun dan bunga.
Batang ini memungkinkan nutrisi dan juga air mengalir ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi yang menyerap air di dalam tanah itu kan akar. Kemudian yang mengalirkannya agar bisa sampai ke seluruh bagian tumbuhan, mineralnya itu batang. Sedangkan daun yakni bagian tumbuhan yang berbentuk pipih dan juga tipis. Daun menggunakan matahari untuk membuat makanan. Umumnya daun berwarna hijau. Yang membuat daun berwarna hijau dinamakan dengan zat klorofil. Nah, jadi daun yang ada di tumbuhan itu berfungsi untuk membuat makanan. Nah, daun kenapa kok bisa berwarna hijau? Karena daun itu memiliki zat yang dinamakan klorofil, sehingga daun berwarna hijau. Yang selanjutnya ada bunga. Apakah dari teman-teman itu pernah melihat bunga yang ada di tumbuhan? Misalnya bunga dari tumbuhan mangga, bunga dari tumbuhan pepaya, bunga dari tumbuhan apel, dan juga sebagainya. Nah, bunga merupakan bagian tumbuhan yang paling menarik agar serangga dapat hinggap sehingga tumbuhan dapat berbuah karena telah terjadi proses penyerbukan dengan bantuan serangga seperti kupu-kupu atau lebah. Jadi, sebelum berbuah itu tumbuhan harus didahului dengan berbunga. Setelah terjadi penyerbukan, barulah tumbuhan dapat berbuah. Contohnya seperti gambar berikut ini. Itu ada yang namanya buah mangga ya. Nah, yang selanjutnya itu ada buah. Buah adalah hasil dari tumbuhan yang berbunga. Buah mengandung biji tumbuhan. Nah, biji tumbuhan ini digunakan untuk berkembang biak ya. Jadi bijinya ini nanti kan kalau buahnya sudah masak, sudah matang, itu jatuh dari pohonnya. Kalau tidak ada manusia yang mengambil, itu lama-lama buah akan membusuk. Nah, biji yang ada di dalamnya itu bisa tumbuh ketika menyentuh tanah. Akhirnya, tumbuhannya akan menjadi semakin banyak. Oh iya, tahukah kamu tidak semua tumbuhan itu berbuah loh? Apakah kalian pernah melihat di sekitar rumah kalian atau di sekitar sekolah? Apakah ada tumbuhan yang tidak berbuah? Ya, jawabannya adalah ada. Contohnya seperti tumbuhan beringin, tumbuhan jati, pinus, dan lain-lain. Nah, biasanya tumbuhan-tumbuhan yang tidak berbuah ini yang dimanfaatkan adalah kayunya untuk membuat rumah ya, dari kayu-kayunya, dan membuat mebel seperti kursi, meja yang kalian duduki ini untuk belajar itu menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang berkayu keras. Nah, lalu apakah ada perbedaan bagian tumbuhan antara yang berbuah dan tak berbuah? Jawabannya adalah ya, ada perbedaannya. Kalau bagian tumbuhan yang tak berbuah hanya ada akar, batang, dan daun. Nah, yang tak berbuah ini tidak memiliki bunga dan juga buah karena memang tumbuhan ini tidak dapat berbuah sehingga tidak memiliki bunga.
Oke, terima kasih. Semoga Pak Guru harap kalian dapat belajar sesuatu yang baru di hari ini. Oke, apakah ada hal-hal yang baru kalian ketahui mengenai tumbuhan yang kita pelajari pada hari ini? Bapak harap semoga kamu dapat hal-hal yang baru ya. Terima kasih. Kita bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Bye bye.